Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Puji Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan ini menceritakan kejadian tentang Rasul Paulus dan Silas yang ditangkap oleh pembesar-pembesar, ditangkap oleh penguasa-penguasa yang ada di Filipi. Ya. Jadi ketika itu mereka memberitakan Injil di sana, dan suatu saat ada seorang perempuan yang dikuasai oleh roh tenung, sehingga ketika roh itu diusir keluar, akhirnya perempuan itu tidak memiliki kuasa lagi, padahal selama ini dia melakukan praktek tenungnya dan menguntungkan tuannya. Jadi dia bekerja kepada para penguasa-penguasa setempat, ya, orang-orang yang berpengaruh. Jadi setelah mereka melihat bahwa pendapatan mereka bermasalah oleh sebab diusirnya roh tenung tadi, tidak bisa lagi melakukan praktek tenung, jadi mereka marah. Jadi praktek tenung ini adalah praktek meramal, juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, bisa menyerang, bisa melakukan sihir untuk kepentingan diri sendiri, namun mencelakakan orang lain. Tentu ini adalah orang-orang jahat, ya. Jadi orang-orang jahat ini menangkap Paulus dan Silas, menangkap mereka dan menyerahkan mereka ke penjara, karena mereka memang orang-orang berpengaruh. Mereka orang-orang berpengaruh di kota tersebut. Jadi sebelum mereka di penjara, dia didera dulu. Mereka berdua didera dulu, ya. Sebelum mereka dilemparkan ke penjara, ayat 23 mengatakan mereka berkali-kali didera. Berkali-kali didera, artinya dipukuli. Mereka dipukuli, bisa dengan tongkat, bisa dengan rotan. Itu biasa digunakan itu untuk para petugas-petugas penjara untuk memukuli para terduga penjahat, para orang-orang yang akan dijatuhi hukuman, ya. Jadi mereka dimasukkan ke dalam penjara dan diperintahkan supaya dibawa ke ruang tengah, dan kaki mereka dibelenggu. Kalau kaki mereka dibelenggu, sudah pasti tangan juga dibelenggu. Kenapa? Tangan itu lebih berbahaya daripada kaki, karena tangan itu bisa melakukan perlawanan, bisa melakukan tindakan, bisa melakukan hal-hal untuk melarikan diri. Jadi kalau kaki sudah dibelenggu, tangan sudah pasti dibelenggu, ya. Dan mereka ditempatkan di ruang tengah. Di ruang tengah itu artinya supaya sulit untuk melarikan diri, supaya sulit untuk membebaskan diri. Di ruang tengah itu tempat yang paling sulit untuk melarikan diri, ya. Di tengah itu istilahnya berarti masih ada lapisan-lapisan sebelum mencapai pintu luar. Artinya lebih mudah kalau kita di pinggir untuk melarikan diri daripada di tengah. Jadi keadaan Paulus dan Silas ini keadaan yang sangat berat. Setelah mereka ditangkap, mereka didera, mereka dipukuli, mereka dimasukkan ke penjara paling tengah, mereka dibelenggu, kaki dibelenggu,
tangan dibelenggu. Ini suatu keadaan yang sangat sulit. Ketika badan mereka sudah kesakitan, sudah luka-luka, sudah memar-memar, dibelenggu tangan dan kaki. Mau menggaruk saja susah. Mau untuk memberikan sedikit kelegaan di tubuh saja mungkin sedang sakit, sedang susah karena dibelenggu. Kaki, tangan dibelenggu. Namun apa yang terjadi? Yang perlu digarisbawahi adalah ayat 25, dikatakan, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Puji Tuhan saudaraku, di dalam keadaan yang sulit, badan sakit semua, tangan dan kaki dibelenggu, mereka memuji memuliakan Tuhan. Mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Sekalipun tubuh mereka kesakitan, sekalipun tubuh mereka dibelenggu, tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi jiwa mereka tidak terbelenggu. Keadaan berat yang menghampiri mereka tidak mempengaruhi kejiwaan mereka, tidak mempengaruhi pikiran, perasaan, kehendak, kemauan roh mereka untuk memuliakan Allah. Ini keadaan yang sangat luar biasa. Itu suatu kondisi kerohanian yang luar biasa. Sebab kebanyakan orang begitu dia diterpa suatu masalah, keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang menyakitkan, biasanya orang mengeluh. Biasanya orang berteriak, "Di mana Tuhan? Kenapa? Kok bisa terjadi seperti ini? Apa salahku?" Kebanyakan orang seperti itu. Apalagi dia merasa dia tidak berbuat salah. Wah, sudah itu biasanya dia marah. Tetapi Paulus dan Silas melakukan hal yang luar biasa. Mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka memuliakan Allah dalam keadaan yang berat. Dan firman Tuhan berkata, orang-orang di dalam penjara itu mendengarkan mereka, mendengar puji-pujian mereka. Ya. Ini adalah bagi saya ini teguran bagi saya ini teguran. Karena terkadang dalam situasi sulit mungkin kita jadi malas, kita jadi enggan, ya. Mungkin lagi ada masalah, justru kita, waduh Tuhan, jadi nggak bersemangat, gitu. Bahkan mungkin ada tantangan sedikit, orang sudah tidak lagi beribadah, mungkin sedikit rintik hujan sudah tak beribadah lagi, sedikit mungkin flu, pilek, sakit kepala, tidak ke gereja lagi. Ya. Tetapi di sini tubuhnya tersakiti, tubuhnya itu luka-luka, dipukuli, didera, dibelenggu kaki dan tangan, tetapi mereka tidak kecewa. Mereka tetap memuliakan Allah. Saya kira ini juga teguran buat kita semua. Banyak dari kita ada penghalang sedikit, tidak datang lagi ibadah dengan berbagai alasan yang sepertinya masuk akal. Tetapi Paulus dan Silas, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, kesakitan yang mereka alami, belenggu yang menghalangi mereka untuk bergerak, itu tidak membuat mereka berhenti memuliakan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah sebuah pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kita memutuskan sesuatu hal yang sulit, tetapi kita pilih melakukannya demi memuliakan Allah, mujizat terjadi. Ada harga yang harus dibayar supaya mujizat itu dinyatakan. Ada hal yang harus dilakukan. Iman harus dibuktikan, iman harus dipraktekkan. Dalam keadaan sulit kita harus bangkit. Dalam situasi yang berat, ketika kita berani melangkah, berani melakukannya,
mujizat terjadi. Seperti yang dialami oleh seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah lemah, hartanya sudah habis untuk berobat. Keadaan ketika itu Yesus dikerumuni banyak orang. Kondisinya yang tidak sehat, yang lemah, pendarahan. Tetapi dia berkata, aku akan meraih jubah Yesus. Asal ku jamah ujung jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Dan dia melewati kepadatan orang-orang yang mengerumuni Yesus. Dia melewati, mungkin dia memaksa untuk menerobos melalui kaki orang-orang. Dia merangkak. Mungkin dia ditolak, dia maju terus. Karena kebanyakan orang ingin melihat Yesus, ingin mendekat kepada Yesus. Tetapi keadaannya yang berat itu, keadaannya yang sulit itu tidak menghalangi. Akhirnya setelah dia mencapai Yesus, apa yang terjadi? Seketika juga dia sembuh. Itulah hasil dari iman yang dibuktikan tadi. Iman yang teguh, dengan iman yang percaya penuh, dengan disertai tindakan. Tidak berhenti di dalam masalah yang dihadapi. Dia tidak kalah dengan masalah yang dihadapi. Dia tidak hancur, dia tidak tergeletak oleh masalah yang dihadapi. Paulus dan Silas tidak menyerah terhadap keadaan. Mereka tidak menyerah dengan keadaan, dengan keluhan, dengan kekecewaan kepada Tuhan. Tidak. Mereka memuji memuliakan Tuhan dalam keadaan tubuhnya yang setelah didera, dipukuli itu luka-luka. Sebab di ayat-ayat berikutnya kepala penjara itu setelah dipulihkan, setelah kepala penjara itu dan seisi rumahnya percaya kepada Yesus, dan mereka memberi makan Paulus dan Silas dan membasuh bilur-bilurnya. Di situ berarti ada luka-luka di tubuh mereka karena memang didera. Dan pasti mukulnya itu bagaimana supaya manusia ini binasa, kan gitu. Karena pembesar-pembesar tadi kecewa. Tidak ada lagi penghasilan, mereka marah gitu atas apa yang diperbuat oleh Paulus dan Silas tadi. Jadi tubuh mereka luka-luka. Pelajaran yang bisa kita ambil, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun yang terjadi kepada kita, tetap maju. Ketika badan terasa lelah, tubuh, pikiran penat, tetaplah berseru kepada Tuhan. Tetap berdoa. Ketika rasa malas menyerang, tetap berdoa. Tetap lakukan komunikasi dengan Tuhan. Lakukan sesuatu hal yang menyentuh sorga, supaya mujizat itu dekat dengan kita dan dinyatakan kepada kita. Seringkali saya membaca Alkitab ketika seseorang mempraktikkan imannya dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang berat, mujizat pasti terjadi. Seperti yang dilakukan Abraham juga. Bagaimana dia sangat mengasihi Ishak, sangat mengasihi Ishak. Dan untuk menempuh gunung tempat Ishak dipersembahkan itu juga jauh. Artinya kesulitan semua, udah hati perasaan diserang. Kita juga harus berkorban. Tetapi ketika kita taat melakukannya dengan iman yang teguh percaya kepada Tuhan, mujizat terjadi. Ishak dilepaskan, ada pengganti domba untuk dikorbankan di atas gunung. Justru di dalam situasi yang sulit, ketika kita berani menghadap Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, disitulah letak mujizat itu. Berbeda dengan keadaan baik-baik saja, aman-aman saja, lantas kita memuji menyembah Tuhan, itu baik. Tetapi akan sangat berbeda ketika situasi sulit, kita tetap bersyukur, kita tetap menyembah Tuhan. Itu mujizat terjadi. Puji Tuhan saudaraku, firman Tuhan ini sangat menguatkan kita, supaya kita lebih lagi dalam segala keadaan kita tetap menyembah Tuhan. Baik sulit, baik suka, baik duka, kita tetap memuliakan Dia. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kita diberkatinya. Haleluya. Amin.